Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para pendengar cerita dongeng dan sejarah di mana saja berada, selamat mendengarkan lanjutan cerita Mutiara dari Pajajaran bagian ke-6 yang berjudul Pengembaraan Raden Walang Sungsang. Dan untuk saudaraku yang baru gabung, jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Telah setahun lamanya Walang Sungsang berada di padepokan Gunung Merapi. Residen Warsi yang sangat mengasihi menyayangi Walang Sungsang. Semua ilmu yang dimiliki diajarkan kepada Walang Sungsang. Dengan cepat Walang Sungsang dapat menyerap ilmu yang diajarkan Resi dan Warsi. Sementara itu, Indanggolis, putri Resi dan Warsi, terlihat semakin akrab dengan Walang Sungsang. Pada suatu hari, terlihat Resi dan Warsi tengah berbincang dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang sangat menghormati gurunya, Resi dan Warsi. "Anakku Walang Sungsang," Resi dan Warsi mengawali pembicaraan, "rasanya semua ilmu yang kumiliki telah kuajarkan, tidak ada lagi tersisa." "Iya guru," jawab Walang Sungsang hormat. "Gunakanlah ilmu yang engkau terima untuk kebaikan, membela yang lemah dari keangkara murkaan. Jangan disalahgunakan, sebab akan menjadi bencana bagi dirimu. Jangan takabur atau sombong. Perbuatan itu sangat tercela dan dimurkai oleh Yang Maha Kuasa." "Anakku," Resi dan Warsi menasehati Walang Sungsang. "Terima kasih guru, hamba akan selalu mengingat petuah guru," jawab Walang Sungsang. "Terimalah cincin pusaka ini. Cincin ini bernama cincin ampal. Cincin ampal dapat memuat apa saja yang ada di dunia ini apabila engkau kehendaki," kata Resi dan Warsi, seraya menyerahkan cincin ampal kepada Walang Sungsang. Walang Sungsang dengan senang menerima pemberian Resi dan Warsi. Resi dan Warsi memberikan nama Somaludin kepada Walang Sungsang. Tengah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Rara Santang. Rara Santang menubruk ke kakandanya, Raden Walang Sungsang. Mereka saling melepas rindu. Rara Santang menangis karena terharu, sementara Walang Sungsang terkesima seakan tidak percaya yang datang adalah adiknya Rara Santang. "Kakanda, mengapa engkau tega meninggalkan Dinda sendirian?" kata Rara Santang sambil terisak-isak. "Sudahlah Dinda Santang, kita sudah bertemu. Kanda berjanji tidak akan lagi meninggalkan Adinda," kata Walang Sungsang sambil menenangkan adiknya. Setelah Rara Santang tenang, Walang Sungsang memperkenalkan adiknya kepada Resi dan Warsi. "Guru, ini adik hamba yang bernama Rara Santang." Resi dan Warsi tersenyum melihat kelakuan Rara Santang yang sangat manja kepada Walang Sungsang. Resi memanggil Indanggolis, putrinya, untuk menemani Rara Santang beristirahat. Resi dan Warsi menjodohkan putrinya Indanggolis dengan Walang Sungsang dengan perayaan yang sangat sederhana. Walang Sungsang dan Indanggolis resmi menjadi suami istri. Beberapa hari kemudian, terlihat Walang Sungsang berbincang-bincang dengan istrinya
Indanggolis dan Rara Santang adiknya. Adinda berdua. Walang Sungsang memanggil istrinya Indanggolis dan Rara Santang adiknya. Kakanda akan melanjutkan mencari Syekh Datuk Kapi. Apakah Adinda berdua mau ikut atau tetap tinggal di sini? Kakanda, Adinda tidak mau ditinggal lagi. Adinda mau ikut, sela Rara Santang manja. Aku juga ikut, Kakanda, jawab Indanggolis. Bertiga mereka segera menghadap Resi Danuwarsi. Walang Sungsang meminta izin kepada Resi Danuwarsi untuk melanjutkan perjalanannya. Bapak Guru, izinkanlah hamba meneruskan perjalanan. Hamba berterima kasih atas kebaikan yang telah hamba terima. Baiklah anakku, pergilah engkau ke Bukit Ciangkup, temuilah Sang Hyang Nago. Mintalah petunjuk kepadanya. Resi Danuwarsi merestui permintaan menantunya. Walang Sungsang mohon diri kepada Resi Danuwarsi, istri dan adiknya agar tidak merepotkan. Dalam perjalanan dimasukkan ke dalam cincin ampal. Walang Sungsang segera berangkat ke Bukit Ciangkup. Bukit Ciangkup adalah bukit yang angker, meskipun tidak terlalu tinggi. Bukit Ciangkup sangat sulit untuk dicapai. Semak dan belukarnya sangat lebat. Sementara bebatuan sangat licin karena ditumbuhi lumut. Ada jalan setapak yang dapat dilalui. Jalan setapak itu merupakan aliran air di musim penghujan. Hanya di musim kemarau jalan itu dapat dilalui. Di musim penghujan jalan itu sangat sulit, bahkan tidak dapat dilalui. Jarang manusia yang berani datang ke Bukit Ciangkup. Di Bukit Ciangkup tinggal seorang pertapa yang bernama Sang Hyang Nago. Sang Hyang Nago mempunyai firasat akan kedatangan tamu. Tamu itu sangat istimewa karena tamu itu seorang putra raja dan kelak akan menjadi seorang ternama. Tengah merenung, Sang Hyang Nago dikejutkan oleh kedatangan Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang memberi salam. Siapakah namamu, Raden? Dari mana asalmu? Tanya Sang Hyang Nago kepada Walang Sungsang. Hamba bernama Walang Sungsang. Asal hamba dari Pajajaran, jawab Walang Sungsang seraya memberi hormat. Ada keperluan apa? Berusaha payah datang kemari? Sang Hyang Nago melanjutkan pertanyaan. Hamba bermaksud mencari guru yang mengajarkan agama Islam, kata Walang Sungsang menjelaskan maksud kedatangannya. Aku belum pernah mendengar, Raden. Cobalah engkau pergi ke Gunung Kumbang. Mintalah petunjuk pada Eyang Nagagini. Barangkali ia tahu, ujar Sang Hyang Nago. Walang Sungsang berterima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Sang Hyang Nago. Sang Hyang Nago memberikan pusaka golok sakti yang bernama golok cabang. Golok cabang dapat terbang dan berbicara seperti layaknya manusia. Walang Sungsang merasa sangat gembira menerima pemberian Sang Hyang Nago. Walang Sungsang mohon diri untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Sesuai dengan petunjuk Sang Hyang Nago, Walang Sungsang berangkat ke Gunung Kumbang. Gunung Kumbang terletak di sebelah utara Bukit Ciangkup. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, sampailah Walang Sungsang di sana. Walang Sungsang bertemu dengan Nagagini. Nagagini adalah seorang petapa yang sudah sangat tua. Nagagini mendapat tugas dari Dewata agar menjaga 3 buah pusaka warisan leluhur. Pusaka tersebut berwujud kupiah waringin, badong batok, dan umbul-umbul. Nagagini mendapat perintah leluhur agar menyerahkan ketiga pusaka tersebut kepada satria yang berasal dari Pajajaran. Nagagini melihat ada tamu yang datang. Tamu itu ternyata Somaludin atau Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang memberikan salam. Siapakah namamu, Raden?
Dari manakah asalmu? Kata naga gini. Hamba bernama Walang Sungsang, asal hamba dari Pajajaran, jawab Walang Sungsang seraya memberi hormat. Naga gini terperanjat mendengar tamunya berasal dari Pajajaran. Tubuh tuanya bergetar, wajahnya berseri-seri menandakan kegembiraan. Penantian yang selama ini dijalani menjadi kenyataan. Akhirnya engkau datang juga, Raden. Telah lama aku menanti-nantikanmu. Aku belum mau mati sebelum aku bertemu denganmu, Raden. Kata naga gini lirih, air matanya berlinang karena terharu. Tugas yang berat hampir selesai dilaksanakan. Raden, aku mendapat tugas dari para leluhur untuk menyerahkan ketiga pusaka ini kepadamu, lanjut naga gini seraya memperlihatkan tiga buah pusaka. Satu persatu naga gini menjelaskan nama dan khasiat pusaka yang selama ini disimpannya. Pusaka ini bernama Kopiah Waringin. Barang siapa mengenakan kopiah ini tidak akan terlihat oleh manusia, bahkan jin dan setan pun tidak akan mampu melihat yang ini. Yang ini bernama Badong Batok. Pusaka ini memiliki khasiat yang sangat hebat. Barang siapa mengenakan Badong Batok ini, tubuhnya tidak mempan oleh senjata apapun bentuknya. Juga ilmu hitam seperti teluh dan santet tidak akan mampu menembus keampuhan Badong Batok ini. Dan yang terakhir adalah umbul-umbul. Umbul-umbul ini apabila dikibarkan dapat menyesatkan musuh yang akan menyerang. Simpanlah ketiga pusaka ini baik-baik, Raden. Kelak akan berguna bagimu, kata naga gini seraya menyerahkan ketiga pusaka kepada Raden Walang Sungsang. Terima kasih, Eyang, jawab Walang Sungsang sambil menerima ketiga buah pusaka. Walang Sungsang mengutarakan maksudnya hendak mencari guru yang mengajarkan agama Islam. Aku belum pernah mendengar agama Muhammad, Raden. Cobalah engkau pergi ke Gunung Cangak, kata naga gini. Sekali lagi hamba mengucapkan terima kasih atas petunjuk Eyang, jawab Walang Sungsang seraya membungkuk memberi hormat. Naga gini menasihati Walang Sungsang agar jangan lekas putus asa karena perjuangan memerlukan pengorbanan. Walang Sungsang supaya selalu berbuat kebaikan, terutama kepada orang-orang miskin. Walang Sungsang mohon diri kepada naga gini untuk melanjutkan pengembaraannya mencari guru yang mengajarkan agama Islam. Sesuai dengan petunjuk naga gini, Walang Sungsang pergi ke Gunung Cangak. Gunung Cangak terletak di sebelah barat daya Gunung Kumbang. Jarak tempuh dari Gunung Kumbang menuju Gunung Cangak memakan waktu 7 hari perjalanan kaki. Telah 3 hari lamanya Walang Sungsang menempuh perjalanan ke Gunung Cangak. Akan tetapi setengah perjalanan pun belum dicapai. Walang Sungsang memutuskan mengambil jalan melalui pesisir pantai agar lebih cepat sampai di tempat tujuan. Pada masa itu belum ada jalan yang mulus seperti sekarang. Yang ada hanyalah jalan setapak atau jalan tikus. Panas matahari terasa menyengat kulit. Walang Sungsang memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dicarinya tempat yang teduh agar terhindar dari terik matahari. Dipetiknya beberapa butir kelapa muda untuk mengobati rasa lapar dan haus. Walang Sungsang teringat kepada istri dan adiknya. Walang Sungsang segera merapal mantra untuk mengeluarkan istri dan adiknya dari dalam cincin ampal.
Indanggolis dan Rara Santang merasa heran berada di tempat yang asing. Sayup-sayup dari jauh terdengar debur ombak yang tengah berkejaran. "Kakanda, di manakah kita berada?" tanya Indanggolis dan Rara Santang hampir bebarengan. "Kita sekarang berada di pesisir utara Pulau Jawa," jawab Walang Sungsang seraya menawarkan kelapa muda. Indanggolis dan Rara Santang dengan senang hati menerima pemberian Walang Sungsang. Gelak-gelak terdengar air kelapa muda mengalir membasahi kerongkongan. Hilang rasa haus dan dahaga Walang Sungsang setelah menghirup air kelapa muda. Walang Sungsang kemudian membuka kelapa muda yang telah habis airnya. Diambilnya daging kelapa muda itu. Walang Sungsang beserta istri dan adiknya asik menikmati daging kelapa muda. Setelah selesai menikmati kelapa muda, Walang Sungsang menceritakan perjalanan kepada istri dan adiknya. Walang Sungsang menceritakan pertemuannya dengan Sang Hyang Nagoda Nagagini. Istri dan adiknya asik mendengarkan. Walang Sungsang beralih bertanya kepada Indanggolis dan Rara Santang. Keduanya menceritakan pengalamannya ketika berada di dalam cincin ampal. "Serasa baru sesaat aku meninggalkan Gunung Merapi," ucap Rara Santang. "Benar apa yang dikatakan Dinda Santang, Kakanda," kata Indanggolis menimpali. "Ah, itu karena kalian berdua selalu tertidur," jawab Walang Sungsang. Indanggolis dan Rara Santang seakan-akan tidak percaya bahwa mereka telah berhari-hari meninggalkan padepokan Gunung Merapi. Setelah cukup beristirahat dan matahari mulai condong ke barat, Walang Sungsang memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Istri dan adiknya dimasukkan kembali ke dalam cincin ampal. Beberapa hari kemudian sampailah Walang Sungsang di Gunung Cangak. Gunung Cangak adalah pegunungan yang gawat. Hutannya sangat lebat, pohonnya besar-besar dan tinggi. Dinamakan Gunung Cangak karena di sana banyak bersarang burung, terutama burung bangau. Konon di Gunung Cangak merupakan tempat tinggal para siluman yang berubah bentuk menjadi burung bangau. Ketika beristirahat, Walang Sungsang melihat ada sebatang pohon beringin yang sangat lebat. Di dahan dan cabang pohon beringin itu banyak bertengger burung bangau, sehingga hampir tidak ada tempat yang lowong. Seluruh tempat dipenuhi oleh burung bangau. Riuh rendah suara bangau. Walang Sungsang merasa heran. Ia mendekati pohon beringin itu. Banyak benar burung bangau bersarang di sini. Alangkah baiknya aku tangkap beberapa ekor untuk kujadikan lauk, pikir Walang Sungsang. Walang Sungsang membayangkan lezatnya menikmati daging burung bangau. Timbul niatnya untuk menangkap beberapa ekor. "Akan kutangkap beberapa ekor yang besar, nanti akan kupindang," gumam Walang Sungsang. Walang Sungsang membuat perangkap dari bambu. Beberapa ekor ikan ditangkapnya dari sungai yang mengalir di sekitar Gunung Cangak. Ikan tersebut dipakai sebagai umpan agar bangau mau masuk ke dalam perangkap. "Apabila sekarang aku pasang perangkap, pasti bangau itu akan terbang ketakutan," pikir Walang Sungsang. Mencari akal, Walang Sungsang teringat kepada Kopiah Waringin. Kopiah Waring, kopiah pusaka pemberian Nagagini. "Akan ku coba kopiah pusaka ini,"
Apa benar-benar bertuah atau tidak? Kata Walang Sungsang sambil mengenakan kopiah waringin. Walang Sungsang memasang perangkap di salah satu dahan pohon beringin. Sungguh ajaib. Burung bangau tidak mengetahui kedatangan Walang Sungsang. Burung bangau merasa heran melihat ada ikan segar tergeletak dengan dekat mereka. Kuak, kuak, kuak. Riuh rendah suara bangau saling berebut untuk mengambil ikan. Tiba-tiba kerumunan bangau bubar. Minggir, minggir, minggir. Terdengar perintah dalam bahasa bangau. Ada seekor bangau besar datang. Bangau yang lain segera menjauh. Rupanya bangau yang baru datang itu adalah raja dari para bangau. Perlahan-lahan Raja Bangau mendekati perangkap. Raja Bangau masih curiga, ditengoknya kiri dan kanan. Setelah dirasa aman, dengan tenang Raja masuk ke dalam perangkap. Hup, Raja Bangau melompat ke dalam perangkap. Ikan segar tergeletak di hadapannya. Raja Bangau segera melahap ikan itu. Setelah puas menikmati ikan segar, Raja Bangau bermaksud untuk keluar dari dalam perangkap. Dicarinya pintu keluar, akan tetapi pintu keluar itu tidak ditemukan. Raja Bangau sangat terkejut. Ah, celaka, aku masuk perangkap. Raja Bangau menyesali diri. Tolong, 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 teriak Raja Bangau. Melihat rajanya masuk perangkap, bangau-bangau yang lain ketakutan. Bangau-bangau berterbangan menjauhi perangkap. Walang Sungsang segera menurunkan perangkap dari pohon beringin. Ditangkapnya Raja Bangau kemudian diikat kuat-kuat. Walang Sungsang melepas kopiah waringin dari kepalanya. Raja Bangau melihat ada satria gagah berdiri di sampingnya. Siapakah satria gagah ini? Mengapa tadi aku tidak melihatnya? Raja Bangau merasa heran. Walang Sungsang berniat memotong bangau yang telah ditangkap. Tiba-tiba terdengar suara meratap, memohon ampun. Ampun Raden, jangan bunuh saya, ratap Raja Bangau sendu. Siapakah kamu sebenarnya? Tanya Walang Sungsang keheranan mendengar bangau dapat berbicara seperti manusia. Saya Sang Hyang Bangau, raja dari segala bangau, jawab Raja Bangau. Bohong, aku tidak percaya kamu seorang raja, bentak Walang Sungsang seraya mengancam hendak memotong leher bangau dengan goloknya. Benar, Raden. Apabila Raden mengampuni hamba, hamba akan memberi hadiah, janji Raja Bangau. Walang Sungsang melepaskan ikatan di kaki dan sayap Raja Bangau. Raja Bangau memohon agar Walang Sungsang ikut ke negerinya. Walang Sungsang bersedia memenuhi ajakan Raja Bangau asalkan tidak terlalu lama berada di sana. Raja Bangau sangat gembira mendengar Walang Sungsang bersedia ikut ke negerinya. Walang Sungsang disuruh memejamkan mata dan berpegangan pada sayap Raja Bangau. Raja Bangau terbang ke angkasa membawa Walang Sungsang. Dalam waktu sekejap, sampailah Raja Bangau di negerinya. Walang Sungsang disuruh membuka mata. Walang Sungsang sangat terkejut. Dirinya berada di sebuah istana yang besar dan megah. Raja Bangau berubah wujud menjadi seorang raja yang gagah perkasa. Raja itu bernama Sang Hyang Bangau. Menteri Panglima dan prajurit kerajaan negeri Bangau telah berkumpul lengkap. Mereka menyambut kedatangan rajanya. Mari Raden, silahkan mengambil tempat, ajak Raja Bangau kepada Walang Sungsang untuk menikmati jamuan makan. Hidangan yang lezat dan mewah telah bersedia di hadapannya. Nasi kebuli, gulai,
opor ayam, pindang ikan, perkedel, dan kerupuk tersedia lengkap. Tidak ketinggalan buah-buahan segar seperti anggur, jeruk, pisang, dan lain-lainnya. Walang Sungsang menikmati jamuan makan yang dihidangkan. Semua yang hadir ikut berpesta merayakan kedatangan raja. Raja Bangau sangat menghormati tamunya. Sebagai tamu raja, Walang Sungsang diperlakukan secara istimewa. Walang Sungsang diajak berkeliling di negeri Bangau. Sepanjang perjalanan, rakyat negeri Bangau mengeluh-ngeluh Raja Bangau dan Walang Sungsang. Teriak rakyat, "Hidup raja, hidup Walang Sungsang!" Teriak rakyat negeri Bangau. Berjejal-jejal mereka berebut ingin bersalaman dengan Raja Bangau dan Walang Sungsang. Setelah beberapa hari tinggal di negeri Bangau, Walang Sungsang mengingatkan raja janji Raja Bangau. "Tuan Raja, rasanya sudah cukup aku berada di negerimu. Aku ingin menagih janjimu," kata Walang Sungsang mengingatkan. "Bersabarlah Raden, tinggallah beberapa saat lagi di negeriku," kata Sang Hyang Bangau membujuk Walang Sungsang agar mau tinggal beberapa hari lagi di negeri Bangau. "Aku harus meneruskan perjalanan. Aku tidak mau lama-lama tinggal di sini," kata Walang Sungsang setengah marah. "Baiklah Raden, bila demikian kemauanmu, aku seorang raja yang terhormat. Aku tidak akan menjilat ludahku sendiri. Akan kupenuhi janjiku kepadamu," kata Raja Bangau. Raja Bangau memanggil beberapa orang prajurit. Kepada mereka diperintahkan untuk mengambil 3 buah pusaka di dalam gedung tempat penyimpanan pusaka. Para prajurit segera berangkat memenuhi perintah raja. Tidak lama kemudian mereka datang membawa ketiga buah pusaka. Raja Bangau menjelaskan nama dan tuah ketiga pusaka. "Inilah hadiah yang pernah kujanjikan Raden. Pusaka leluhur negeri Bangau. Pusaka negeri Bangau ada 3 buah, yaitu piring lodor, pendil besi, dan burang. Piring lodor ini apabila ditengkurapkan dengan pendil besi akan keluar nasi kebuli beserta lauk pauknya. Nasi kebuli beserta lauk pauknya cukup untuk memberi makan 100 orang. Sementara burang ini apabila dibunyikan dapat mengeluarkan 1000 bala tentara. Terimalah hadiah ini Raden," kata Raja Bangau seraya menyerahkan ketiga buah pusaka. "Terima kasih Tuan Bangau," ucap Walang Sungsang sambil menerima ketiga buah pusaka. Raja Bangau memberi nama Raden Kuncung kepada Walang Sungsang. Raja Bangau memohon agar Walang Sungsang tidak melupakan persahabatan yang telah terjalin kelak. Apabila Walang Sungsang membutuhkan pertolongan, Raja Bangau akan bersedia membantu. Walang Sungsang memohon pamit kepada Raja Bangau. Raja Bangau memberi perintah kepada menterinya agar mengantarkan Walang Sungsang. Walang Sungsang diminta memejamkan mata. Ketika membuka mata, Walang Sungsang telah berada di Gunung Amparan Jati. Demikianlah cerita pengembaraan Raden Walang Sungsang. Saudara-saudaraku, para pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian yang ke-7, masih tetap di Mutiara dari Pajajaran. Bagian ke-7 yang berjudul Walang Sungsang dan Rara Santang masuk Islam. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan setia di channel Sampurasun Dulur. Wassalam, Sampurasun Dulur dengan Bang Opik. Sampai jumpa.